Oke teman-teman investor, di video kali ini saya akan share salah satu saham yang saya punya di dalam portofolio saya, yaitu Sido, di mana saat ini ya, saat video ini diambil, posisi Sido saya sudah floating profit 50%. Teman-teman yang sudah berlangganan di investor portfolio pasti tahu ya, di akhir tahun kemarin saya mulai membeli Sido sampai bulan bulan Januari ya, awal tahun ini saya membeli saham Sido. Saya hold sampai sekarang, jadi kurang lebih saya hold untuk Sido ini sekitar 7 bulanan, dan akhirnya sampai saat ini Sido membuka floating profit 50%. Mungkin saat video ini dipublish harga saham Sido sudah bergerak ya, alias bisa jadi floating profitnya naik 50% lebih, misalkan 52, 55, atau mungkin turun menjadi 45, 47 dan sebagainya. Itu hal yang wajar ya, harganya memang selalu seperti itu. Tetapi saya optimis Sido ini bisa menjadi salah satu saham di dalam portofolio saya yang akhirnya bisa naik 100% atau satu bagger. Tentu saja Sido ini hanya salah satu dari saham yang saya miliki ya, alias beberapa saham saya masih ada yang minus ya. Cuman minusnya saham-saham saya yang lain ya, menurut saya hanya masalah waktu saja untuk akhirnya naik. Nah, kira-kira saham apa saja yang saya pegang dan kenapa saya yakin saham-saham saya yang lain yang masih minus ini akhirnya menjadi saham pemenang, nanti saya akan bahas atau saya kupas tuntas di acara tanggal 7 Juli besok di Jakarta di event The Investor Meetup. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman sudah mengamankan tiketnya ya, karena kapasitas terbatas. Pesan tiketnya sekarang juga, linknya di bawah ini ya. Oke, Sido sendiri sudah kita bahas juga di dalam program kami Value Investing Mastery sekitar bulan Januari lalu, yang dimana ini juga pernah saya share di video YouTube. Sekilas cuplikan dari analisa Sido ya, teman-teman bisa tonton video berikut ini. Kinerja tahun 2023 turun karena memang secara kuartal 3 juga turun, tapi sebenarnya manajemen mentargetkan kuartal 4 ada perbaikan sehingga kinerja year on year-nya turunnya itu sekitar 10-an% gitu. Tapi anggap saja kuartal 4 belum pulih, maka tahun 2023 kuartal 4 tetap turun ya. Jadi fasenya berusaha turn around. Secara risiko rendah, kenapa neracanya sangat sehat, hutangnya nggak punya, dividennya pun juga menarik ya, 3-4%. Menurut saya ini juga worth untuk kita sebagai ongkos tunggu ketika harga sahamnya nggak mau naik. Harga di bawah 550 ya menurut saya murah sih ya, under value, atau kalau kita misalkan bilang PBV 4 kali itu tidak termasuk murah, ya sudah, ini masih termasuk reasonable price, harga yang masuk akal atau harga yang wajar. Prospek tahun 2024 kinerjanya naik, jadi saya optimis naik. Kenapa? Karena tadi daya beli yang mulai membaik, plus yang kedua sudah mulai datangnya musim hujan. Maka belinya kalau saya sendiri lump sum. Misalkan kita alokasikan 15% di Sido, ya sudah langsung beli 15% ya, di bawah harga 550. Karena keyakinan untuk kenaikan kinerja di tahun 2024 itu ada. Oke, video tadi adalah kesimpulan Sido sekitar bulan Januari lalu. Tapi story-nya mungkin saya akan jelaskan sekilas di sini. Jadi tahun 2023 lalu kinerja Sido menurun. Ya, ini membuat harga sahamnya turun. Karena sekali lagi yang wajar adalah ketika suatu perusahaan kinerjanya turun, harga sahamnya akan ikut turun. Ya, itu adalah hal yang wajar. Dan nanti ketika kinerjanya naik, harga sahamnya pun akan ikut naik. Nah, Sido ini kan termasuk salah satu saham wonderful company di bursa kita, yang dimana ini secara laporan keuangan sangat-sangat bagus, sangat-sangat sehat. Produknya pun juga produk yang bagus. Ya, Warren Buffett sering mengatakan bahwa saham yang bagus adalah yang memiliki economic moat tinggi atau kuat, dan Sido ini adalah salah satunya. Nah, tahun 2023 kinerja Sido menurun. Faktornya adalah permintaan dari produk tolak angin, salah satu produk unggulan dari Sido sendiri itu mengalami penurunan. Nah, kenapa waktu itu kinerja Sido turun? Ya, kenapa permintaan tolak angin waktu itu turun? Karena manajemen mengatakan ada dua hal. Yang pertama adalah daya beli yang lemah. Karena tahun kemarin kita merasakan harga beras itu naik cukup signifikan ya, harga beras naik cukup signifikan, kemudian membuat daya beli masyarakat lemah. Akhirnya orang-orang yang mengurangi konsumsi tolak angin. Lebih baik
mereka atau masyarakat ini menggunakan uang yang ada untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok. Nah, itu problem atau masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, cuaca yang kering berkelanjutan ya, kering sepanjang tahun. Tahun kemarin kita masih ingat fenomena yang namanya El Nino, di mana musimnya ini kering sepanjang tahun, jarang sekali hujan. Ketika cuaca panas ya otomatis orang-orang juga akan mengurangi konsumsi tolak anginnya. Dan ketika konsumsi tolak angin berkurang, kinerja SIDO turun, harga sahamnya pun itu dihukum market ya, sehingga harga sahamnya terjun dari level 1000 ya, 1000 di tahun 2022 itu harga saham SIDO 1000, akhirnya turun ke 700, akhirnya turun sampai ke 500. Nah, ketika turun, kita sudah tahu penyebabnya secara fundamental ada penurunan permintaan, ya, ada penurunan kinerja. Nah, disitulah kita bahas waktu itu dan kita menyimpulkan bahwa penurunan kinerja ini sifatnya hanya temporary saja. Kenapa saya menyimpulkan bahwa penurunan kinerjanya temporary? Karena dua faktor tadi, ya, dua faktor yang membuat kinerjanya turun itu sifatnya juga temporary. Pertama, daya beli masyarakat yang rendah. Suatu hari nanti entah kapan daya beli masyarakat akan kembali naik ya, ketika ekonomi kita kembali naik juga pastinya. Kemudian yang kedua mengenai cuaca El Nino, akhirnya ya di bulan Desember tahun 2023 musimnya berubah, sudah mulai hujan. Dan tentu saja produk tolak angin ini adalah produk yang sangat nikmat dikonsumsi saat musim hujan. Kira-kira seperti itulah ya. Apa yang saya ceritakan tadi ternyata juga kejadian. Ternyata pada kuartal 4-nya saja, kuartal 4, kinerja SIDO mulai membaik, revenue-nya mulai naik, labanya mulai naik ya di kuartal 4-nya. Karena memang di akhir tahun 2023 kemarin sudah mulai masuk musim hujan. Ditambah kalau kita bicara mengenai tolak angin ini punya kekuatan yang sangat hebat, di mana tolak angin ini hampir setiap tahun harga selalu naik ya, harga tolak anginnya selalu naik ya. Katakanlah cuma naik Rp100 per satu saset, 100 atau 200 rupiah per satu saset. Ini membuat revenue-nya juga kembali naik ya, otomatis mendongkrak revenue-nya dan juga mendongkrak laba bersihnya. Sampai kuartal 1 2024 ini kinerjanya makin naik lagi, dan ketika kinerjanya makin naik lagi harga sahamnya pun akan mengikuti. Ya, sampai akhirnya untuk SIDO ini saya sampai saat ini holding kira-kira sekitar 7 bulanan sudah floating profit 50%. Dan ini adalah kinerja SIDO untuk posisi kuartal 1 2024. Yang dimana kita lihat penjualannya secara tahunan ya, revenue secara tahunan naik 16% dari 900 miliar menjadi 1 triliun rupiah. Laba brutonya naik lebih tinggi 29% dari 483 miliar menjadi 625 miliar. Dan laba bersihnya pun naik 30% dari 300 miliar rupiah menjadi 390 miliar rupiah. Secara jangka panjang saya memprediksi seperti ini ya. Jadi untuk tahun 2024 ini adalah proyeksi ya, sekali lagi proyeksi. Kalau kuartal 1-nya naik, otomatis saya berani memproyeksi untuk sepanjang tahun 2024 ini kinerjanya naik. Nah, kita lihat di sisi revenue atau pendapatan SIDO, di mana ini termasuk perusahaan yang growth ya. Growth sampai tahun 2021, akhirnya mulai menurun di tahun 2022 dan 2023 kemarin ya. Salah satunya ya faktornya tadi sudah saya ceritakan. Dan tahun 2024 ini menurut saya terkonfirmasi turnaround, alias dari turun kinerjanya akhirnya naik. Begitupun juga dengan laba bersihnya. SIDO mencapai puncak di tahun 2021. Kemudian tahun 2022 dan 2023 kinerjanya menurun. Ya, dan saat kinerjanya menurun inilah harga sahamnya juga jatuh ya ke level sampai Rp500. Sebelum akhirnya kinerja kuartal 1 2024 naik, sehingga saya optimis untuk laba tahun 2024 ini juga naik. Dan tentu saja jika skenario tadi berjalan dengan baik, artinya laba untuk tahun 2024 naik dan berlanjut tahun 2025 nanti, saya optimis saham SIDO yang ada dalam portofolio saya akan naik 100%. Dan ini akan menjadi saham saya kesekian kalinya yang akhirnya naik 1 bagger.
Nah, oke teman-teman sekalian, ya itu sekilas cerita mengenai Sido ya, dan tentu saja saham-saham yang saya pegang, saham-saham lainnya ini juga berpotensi untuk naik 100%. Story mengenai saham-saham saya yang lain akan saya jelaskan di tanggal 7 Juli besok di Jakarta di event The Investor Meetup ya. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman sudah megang tiketnya ya, sudah pegang tiketnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan saya tunggu Anda di Jakarta tanggal 7 Juli besok. Salam Passive Income.